Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Denny berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang materi PJOK kelas 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Denny mau mengecek dulu semangat kalian semuanya. Nanti kalau Pak Denny bilang salam olahraga, kalian yang melihat video ini jawab dengan semangat ya. Jawabnya adalah salam olahraga. Gitu nggih? Baik, kita coba ya. Salam olahraga. Mantap, jawabannya semangat-semangat semua. Terima kasih anak-anak. Baik, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan aktivitas air dan menjaga keselamatan dalam aktivitas air. Anak-anak senang berenang kan? Nah, kita akan belajar tentang gerakan yang bisa kita lakukan di air. Anak-anak yang Pak Denny banggakan, sebelum kita melakukan aktivitas di air, kita harus berkenalan dulu dengan air demi keselamatan kita. Nah, untuk latihan pengenalan air dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Banyak sekali permainan-permainan untuk latihan pengenalan air. Pada kesempatan kali ini, Pak Denny akan menyampaikan 5 permainan. Disimak dengan baik ya. Untuk permainan pertama, yaitu saling mencipratkan air ke muka teman. Nah, ini kita lakukan di kolam yang dangkal, kemudian kita saling mencipratkan air kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, memasukkan kepala dan badan ke air. Nah, ini juga kita lakukan di kolam yang dangkal. Kemudian yang ketiga, berjalan mengelilingi kolam. Nah, ini bisa kita lakukan dengan memegang tembok atau tepi kolam. Lakukan dengan hati-hati ya. Kemudian yang keempat, setelah kalian berani berjalan, lakukanlah permainan kejar-kejaran dengan teman kalian. Jangan lupa dilakukan di kolam yang dangkal. Yang kelima, kalau sudah berkejar-kejaran, biar lebih seru lagi, kita lakukan bermain kereta-keretaan bersama teman-teman di air. Baiklah anak-anak, setelah kita berkenalan dengan air, mari kita sekarang berlatih pernafasan di dalam air. Latihan ini kita lakukan di kolam yang dangkal ya. Kemudian cara melakukannya adalah yang pertama, berdiri tegak di kolam yang dangkal. Yang kedua, membungkukkan badan, membungkuknya ke arah depan ya. Yang ketiga, mengambil nafas melalui mulut, menghirup nafas dulu lewatnya mulut. Yang keempat, setelah mengambil nafas, memasukkan kepala ke dalam air. Yang kelima, menghembuskan nafas melalui hidung. Kalau tadi mengambilnya melalui mulut, ini menghembusnya melalui hidung, dibuang pelan-pelan. Setelah itu, berdiri tegak kembali dan lakukan gerakan ini secara berulang-ulang agar kalian tambah pinter bernafas dalam airnya. Paham nggih? Kemudian gerakan ini dapat melatih pernafasan dalam air dan keberanian kalian di air. Kemudian anak-anak, kita akan membahas permainan air. Permainan yang pertama yaitu berjalan di pinggir kolam. Permainan kedua, bermain mengoper bola, lempar tangkap bola dengan temannya. Yang ketiga, berjalan di pinggir sungai. Ini tidak hanya di kolam saja ya. Kalau ada sungai, bisa dilakukan di sungai. Tapi tetap hati-hati. Kemudian yang keempat, berjalan bersama di air yang dangkal. Nah, untuk yang permainan keempat akan kita bahas lebih lanjut lagi. Siap ya?
Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas salah satu permainan di air, yaitu berjalan di air dangkal. Langkahnya yang pertama adalah masuk dulu ke kolam yang dangkal. Hati-hati ya, tentunya bersama dengan teman-teman. Yang kedua, berpegangan tangan dengan teman agar tidak jatuh. Contohnya bisa kalian lihat di gambar. Yang ketiga, berjalan secara pelan-pelan di air demi keselamatan bersama. Dan yang terakhir, kalian harus selalu mengikuti perintah instruksi dari guru kalian. Baiklah anak-anak, Mbak Deni akan mengingatkan kepada kalian semuanya supaya berhati-hati selalu dalam aktivitas di air. Karena kunci dari keselamatan di air adalah berhati-hati. Kemudian, keselamatan di air bisa kalian gunakan pada saat banjir. Nah, kita kan nggak tahu apakah besok akan terjadi banjir di sekitar kita. Dalam kondisi banjir, kalian dapat menggunakan perlengkapan keselamatan yang tersedia seperti ban atau pelampung. Nah, tentunya kalian nggak pengen kan rumah kalian kebanjiran? Maka dari itu, kita harus tahu penyebab dari banjir. Apa saja ya? Ada dua di sini yang Mbak Deni mau jelaskan. Yang pertama adalah menebang pohon sembarangan. Kemudian yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, itu tadi anak-anak penyebab dari bencana alam banjir. Kalau kalian tidak mau lingkungan kalian terjadi banjir, maka pesan Pak Deni selalu buang sampah pada tempatnya. Demikian anak-anak yang dapat Pak Deni sampaikan dalam aktivitas pengenalan air dan permainan di air. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini sampai selesai. Pak Deni berharap setelah kalian menonton video ini, kalian paham tentang pengenalan air dan permainan air. Sekali lagi, pesan Pak Deni, selalu berhati-hati pada saat kalian melaksanakan aktivitas di air. Sampai jumpa di pembelajaran olahraga selanjutnya ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan rutin berolahraga. Salam olahraga.